Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun di cat lover seluruh dunia, wajib banget tuh selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Hahaha. Karena minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian menuju channel aku pada GP channel atau menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kami yang keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur, dan lain sebagainya, kalian takut, kan khawatir, kan gelisah, jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sok-sokan, khawatir, takut, gelisah, justru meluncur channel aku pada GP channel atau menonton video kucing aku lengkap detail sempurna untuk kaya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan dari mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya, malah halus juga boleh guys. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah tahap itu. Dan yang belum subscribe berusaha sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya. Penting-penting banget ya. Nih kalian memiliki kucing kan, punya kan ya. Lalu ya kucing kalian pernah mati karena suatu penyakit. Lalu kalian bertanya-tanya, apa sih ya penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa membunuh kucing? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, kita sebagai pemilik kucing ya guys, kalian tentu ingin kucing peliharaan kalian itu sembuh, sehat, dan panjang umur. Sayangnya ya, beberapa penyakit bisa menyerang kucing loh, dan diam-diam bisa membunuh kucing. Gejalanya pun bisa saja sangat minim sehingga membuat kita tidak menyadarinya. Nah itulah ya mengapa kita sebagai pemilik kucing harus peka dengan perubahan apa yang dialami oleh kucing. Karena ya, semakin cepat tanda-tanda klinisnya dikenali, semakin cepat pula dokter hewan akan mengobati kucing kita yang sedang sakit tersebut. Nah, berikut ini aku sampaikan ya beberapa penyakit kronis yang diam-diam bisa membunuh kucing loh, seperti dilansir dari situs Pet Health Network pada Sabtu tanggal 1 bulan 5 tahun 2021. Oke. Yang pertama itu ya ada penyakit ginjal kronis. Nah, ini ya salah satu pembunuh kucing diam-diam teratas adalah penyakit ginjal kronis atau CKD. Atau ini kadang-kadang disebut juga gagal ginjal kronis atau cedera ginjal kronis. Nah, semua istilah ini secara sistematik sama, yakni bahwa 75% dari kedua ginjal tersebut tidak efektif dan tidak berfungsi. Tanda-tanda klinis CRD ini meliputi ya, minum berlebihan, buang air kecil berlebihan, gumpalan besar di kotak pasir, penurunan berat badan, bau mulut, lesu, dan suka bersembunyi. Nah, untungnya ya, dengan penanganannya cepat, kucing dapat hidup dengan CKD selama beberapa tahun. Atau tidak seperti anjing, di mana CKD biasanya berkembang lebih cepat. Nah, kucing yang menderita penyakit ini harus menjalani diet rendah protein, pemeriksaan darah rutin, peningkatan asupan air, dan obat-obatan gitu ya. Lalu yang kedua ada hipertiroidisme.
Nah, hipertiroidisme ini adalah penyakit endokrin di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Nah, ini terlihat seperti kucing parubaya hingga geriatri dan menyebabkan tanda klinis yang sangat mirip dengan penyakit kronis ya. Nah, seperti haus yang berlebihan, peningkatan konsumsi air atau buang air kecil, muntah atau diare, penurunan berat badan, dan lain sebagainya. Namun ya, karena hipertiroidisme ini meningkatkan metabolisme kucing, hal ini menyebabkan suatu tanda yang paling menonjol yakni nafsu makan kucing tersebut semakin besar dan meskipun berat badannya semakin turun gitu ya guys. Nah, selain itu juga ya, kucing ini bisa mengalami detak jantung kencang, hipertensi berat yang mengakibatkan kehilangan darah akut, tanda-tanda neurologis atau bahkan gumpalan atau stroke serta cedera organ sekunder ya. Nah, untungnya pengobatan untuk hipertiroidisme ini sangat efektif meski kucing harus menjalani resep diet khusus yang disebut dengan Pelin Thyroid Health atau terapi radiolodin. Nah, semakin cepat kamu mengobatinya, semakin sedikit pula efek samping yang diderita oleh kucing tersebut ya guys. Oke, yang ketiga ini ada diabetes mellitus. Nah, penyakit lain ya yang diderita oleh kucing ini yakni diabetes mellitus atau DM. Nah, karena banyak dari kucing tersebut ya guys ya, sering kelebihan berat badan ya. Sering kelebihan berat badan mengakibatkan kucing ini ya diabetes, pankreas gagal mensekresi insulin dalam tubuh kucing tersebut ya, atau DMT tipe 1 ya. Atau juga ada resistensi terhadap insulin atau DM tipe 2. Insulin adalah hormon alami yang mendorong gula atau glukosa darah ke dalam sel. Nah, akibat sel-sel yang kelaparan tersebut ya, glukosa, tubuh membuat lebih banyak glukosa dan menyebabkan hiperglikemia, yaitu gula darah tinggi pada kucing ya. Dan banyak tanda yang terlihat dari DM ini ya guys, seperti buang air kecil berlebihan, lalu juga ya gumpalan besar di kotak pasir. Ada juga kondisi tubuh yang berat badannya obesitas gitu ya guys. Nafsu makan menurun, kelesuan, muntah-muntah ya, malas, tidak normal ya guys. Terus juga berjalan tidak normal. Adapun perawatan DM ini ya guys ya, bisa sangat mahal karena membutuhkan suntikan insulin atau 2 kali sehari yang harus kalian berikan ke bawah kulit kucing tersebut. Nah, ini juga membutuhkan perubahan ya, terutama pola makan kucing ke protein tinggi, diet karbohidrat, pemantauan glukosa ya, darah yang sering, dan kunjungan ke dokter hewan yang lebih sering. Nah, dengan perawatan sportif dan manajemen kronis, kucing akan bertahan cukup baik. Namun begitu ya, diabetes bisa menimbulkan komplikasi misalnya ketoacidosis diabetikum, hipermolar, sindrom hiperglikemik. Nah, diabetes mellitus ini juga bisa mengancam nyawa kucing loh jika tidak ditangani secara serius. Oke, yang keempat ini ya, penyakit jantung pada kucing. Nah guys ya, penyakit jantung ini membuat frustasi bagi kita sebagai pemilik kucing ya, maupun dokter hewan. Nah, karena kucing lebih sering detak jantungnya tidak terdengar. Nah, faktanya diperkirakan 50% kucing itu penyakit jantungnya memiliki detak jantung kuat yang dapat menyebabkan auskultasi atau tanda klinis jantung. Antaranya ya, irama jantungnya tidak normal, lalu ada juga detak jantung yang berdebar kencang, jatuh, pingsan, peningkatan laju pernapasan, sulit bernapas, gusi berwarna biru, bernapas dengan mulut, tungkai belakang yang dingin atau nyeri, tiba-tiba pincang ya,
kematian mendadak. Nah, setelah penyakit jantung, dia diagnosis atau biasanya berdasarkan pemeriksaan radiografi dada, tes kardiopet, pro BNP, USG jantung atau disebut dengan ekokardiogram. Pengobatan mungkin termasuk perawatan darurat untuk terapi oksigen, diuretik, dukungan tekanan darah, dan jantung obat-obatan. Prognosis jangka panjang buruk karena obat jantung yang tidak menyembuhkan penyakit jantung itu mencegah jantung agar semakin buruk ya. Pengecualiannya ya adalah bila jantung kucing disebabkan hipertiroidisme yang seringkali membaik, hipertiroidisme dapat diobati gitu ya. Oke, yang terakhir ini kanker pada kucing ya. Nah, kanker ini tanda-tandanya penurunan berat badan, tidak mau makan, muntah, diare, sulit bernapas, disistensi perut atau kembung ya, kelemahan dan lain sebagainya. Oke, bye.